Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan dirinya sedang fokus menyukseskan Piala Dunia U17 baik dari segi penyelenggaraan maupun performa terbaik dari tim nasional U17. Terlebih pada 10 Juli 2023, pemusatan latihan timnas U17 telah dimulai, seperti disampaikannya kepada media Senin 10 Juli di Jakarta. Karenanya Erick menegaskan tidak mau berpolemik mengenai renovasi Jakarta International Stadium atau JIS. Saya rasa gini loh, polemik JIS sudah selesai lah, ya. Pak Anies sudah bicara, ini adalah aset Indonesia. Ya silakan untuk direnovasi. Saya juga udah bicara, ini jangan isu politis. Ini isu kita ingin mensukseskan U17. Sebelumnya pada 4 Juli, Erick bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau JIS dan memutuskan beberapa hal yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah rumput lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai rekam jejak calon presiden, terutama Anies Baswedan. Anies ini sebagai salah satu kandidat calon kuat untuk maju di 2024. Dan hari-hari Pak Anies menyiapkan sosok calon wakil presiden yang tentunya sosok cawapres nanti disetujui oleh 3 partai politik pengusung Pak Anies Baswedan. Ada namanya AHY, ada Khofifah Indar Parawansa, ada Yeni Wahid, nama-nama yang disebut-sebut sebagai calon pendamping Anies Baswedan. Namun sampai hari ini Pak Anies belum menentukan siapa calon wakilnya. Termasuk juga kalau kita lihat di Ganjar Pranowo juga belum menentukan sosok cawapresnya. Kemudian Pak Prabowo juga belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Nah, masing-masing kandidat lagi berupaya mencari pasangan masing-masing. Moga-moga pasangan nanti akan mensukseskan di gelaran Pilpres 2024. Nah, terkait Pak Anies Baswedan cukup menarik teman-teman, karena Pak Anies ini dianggap oposisi, termasuk juga hasil karyanya atau hasil rekam jejak Pak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Misalkan JIS, kemudian Formula E, Pak Anies membangun stadion di Jakarta, stadion yang lain di Jakarta, Pak Anies membangun taman-taman, Pak Anies membangun perumahan yang cukup banyak teman ya. Pak Anies membangun kampung akuarium dan lain sebagainya. Banyak pembangunan yang dilakukan Pak Anies selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sangat terlihat. Nah, termasuk JIS juga temannya. JIS ini menjadi pembicaraan di ruang-ruang publik karena pihak pemerintah menyampaikan bahwa JIS tidak sesuai standar FIFA. Sementara Pak Anies menyatakan JIS dibangun sesuai standar FIFA. Bahkan kemarin rumornya teman, katanya JIS dibangun ini ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan desain yang sesuai dengan FIFA. Tetapi hari ini terbantahkan bahwa informasi itu tidak benar. Nah, terkait itu teman-teman, coba kita bahas beritanya. Kita ambil berita dari fajar.co.id. Hilangnya JIS dari situs Bureau Hapolts, Eko Widodo menyampaikan upaya buzzer ambyar. Pegiat media sosial Eko Widodo mengklaim upaya menghapus jejak bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan melalui hilangnya Jakarta International Stadium JIS dari situs Bureau Hapolts ambyar. Pasalnya, kini proyek JIS yang sempat hilang dari laman resmi Bureau Hapolts, perusahaan konsultan arsitek asal Inggris, kini muncul kembali. Dan menurut Eko, karya Anies Baswedan itu sudah melekat di hati masyarakat. Proyek JIS yang sempat hilang dalam daftar portofolio di situs resmi Bureau Hapolts kini muncul kembali. Upaya buzzer menghapus rekam jejak Anies Baswedan ambyar, karyanya terukir di hati rakyat, ucapnya dikutip dari WE Newswatch dari Twitter pribadinya Selasa 11 Juli 2023. Sebelumnya diwartakan pekan lalu, JIS tiba-tiba hilang dari website resmi Bureau Hapolts. Ketika publik di tanah air ramai berdebat soal apakah stadion tersebut sudah memenuhi standar FIFA,
Federasi Sepak Bola Dunia atau belum. Kini website dari Bureau Hapot keterangan soal JIS memang sudah kembali ditayangkan. Tetapi tak ada lagi keterangan yang menyebut bahwa stadion tersebut dibangun sesuai standar FIFA. Tadinya dalam artikel Bureau Hapot disebutkan desain mangkok stadion JIS dirancang oleh insinyur sesuai standar FIFA. Pada bagian lain, Bureau Hapot juga menyebut bahwa dalam desain JIS pihaknya meletakkan dasar untuk menciptakan stadion bersertifikasi FIFA yang bisa memberikan pengalaman kelas dunia bagi para penggemar sepak bola. Tetapi kini keterangan yang membawa nama FIFA sudah hilang dari keterangan soal JIS di website Bureau Hapot, perusahaan asal Inggris tersebut. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Jakarta International Stadium yang kini menjadi pembicaraan publik. Karena dianggap teman-teman ya, JIS ini tidak sesuai standar FIFA, kemudian mau direnovasi. Secara politik ini jelas merugikan Anies Baswedan, karena Anies sudah menyampaikan bahwa JIS dibangun sesuai standar FIFA. Tetapi pihak pemerintah mengatakan tidak sesuai standar FIFA. Itu artinya bahwa Anies Baswedan tidak benar ketika menyampaikan JIS sesuai standar FIFA. Nah inilah yang dilihat oleh publik bahwa upaya untuk mendegradasi nama Pak Anies Baswedan. Karena sejatinya teman ya, JIS dibuat ini memang sesuai standar FIFA. Dan pada waktu pembangunannya ini juga didampingi oleh pihak FIFA. Jadi bagaimana mungkin JIS tidak disebut sebagai stadion berstandar FIFA. Nah inilah yang menjadi pembicaraan di publik. Publik percaya mana yang disampaikan Anies atau yang disampaikan oleh pihak pemerintah yang dikatakan bahwa JIS tidak sesuai standar FIFA. Apalagi kemarin ada rumor, ada berita bahwa JIS itu hilang dari websitenya dari Bureau Hapot. Dan sekarang JIS itu sudah kembali di websitenya Bureau Hapot. Jadi ada yang mengatakan inilah kerjaan dari para buzzer yang mencoba menghilangkan nama JIS di dalam websitenya Bureau Hapot, seorang desainer dari Inggris. Dan ini yang membuat publik lebih percaya kepada Pak Anies Baswedan. Pak Anies memang sosok yang mampu untuk mengelola di suatu daerah. Dan bahkan Pak Anies diharapkan bisa mengelola Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena itu Pak Anies terus melaju ke depan. Walaupun rintangan halangan itu ada, tetapi Pak Anies tetap optimis untuk melangkah menuju Pilpres di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.